Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya bersama ayah anda saya. Di sini akan melakukan diskusi santai untuk membahas. Kita meminta sedikit ilmu yang dia punya, nggak sedikit sih, banyak sebenarnya. Yang sedikit saya punya ilmu. Jadi kita akan meminta ya sharing pengalaman mungkin tentang public speaking yang baik dan benar, bagaimana kita berbicara di depan umum. Karena yang kita tahu histori dari bapak saya itu cukup banyak, banyak sekali malah. Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana perjalanan bisa sampai dengan saat ini. Kau jadi riwayat. Kan pelan-pelan tuh. Itu berarti judulnya ini. Judulnya nggak sesuai. Oke, tapi tidak apa-apa ya. Sebagai pemula itu sudah langkah yang baik. Public speaking itu adalah public umum speaking, bicara di depan umum. Nah, bicara di depan umum itu tips pertama adalah kita harus memperbanyak bacaan kosakata. Karena kita kerjanya ngomong. Tuh. Maksudnya apa? Kalau dia public speaking itu apa saja? Orang yang bicara di depan umum, siapa mereka? Siapa mereka? Orang yang pidato, orang yang memberikan sambutan, MC, reporter TV, penyiar di televisi, bahkan konten-konten YouTubers itu public speaking. Mereka public speaking yang bersifat online. Tuh. Jadi ada dua. Dengan masuknya sistem media sosial membuat public speaking itu terbagi dua. Orang yang ngomong di depan TV belum tentu bisa berani ngomong di depan face to face. Iya. Ada orang yang online, offline, maksudnya public di depan Kamera. nyata itu bisa, tapi di depan kamera mungkin dia juga belum tentu bisa. Jadi kata kunci untuk public speaking itu belajar pengetahuan. Tips-tipsnya apa yang Bapak belajar dulu? Jadi narasumber, jadi moderator. Jadi moderator. Ya, moderator apa? Oh, temanya ini. Ya, belajar tentang tema itu. Kita ambil contoh moderator sebuah acara. Jadi sebagai public speaking dari sisi moderator apa yang harus dilakukan? Harus mengetahui tempatnya ada di mana sih acara ini. Jam berapa? Siapa yang datang? Pesertanya siapa saja? Pembicaranya siapa saja? Harus. Jadi acara belum mulai, kita sudah masuk ke acaranya lebih dulu. Terus kalau datang lebih awal, jadi menjiwai. Karena public speaking itu bicara jiwa, hati dan jiwa, pikiran. Harus selaras. Jadi selaras. Dari ekspresinya tuh dia tidak kaku. Gitu. Makanya kalau lihat orang kadang-kadang ada yang pidato atau sambutan, kalau dia pegang kertas pasti kertasnya gemetar. Gitu. Maka gemetar itu juga bukan faktor grogi, tapi bisa juga karena spontanitas. Makanya kadang-kadang dia simpan atau. Gitu. Jadi public speaking itu bicara di depan umum, ya berarti apa bicaranya? Berarti menginstal kembali diri, install percaya diri. Karena orang public speaking itu orang pasti percaya diri. Atau orang bilang ini urat malu putus dalam dimensi. Artis-artis itu kan public speaking. Apalagi kalau kita lihat artis-artis dari desa itu kan dulunya tidak tahu apa-apa. Tapi mereka kenapa begitu naik di panggung mereka sangat kuasai. Karena dia install percaya diri. Nah percaya diri itu selain belajar dari pengetahuan, juga sering tampil. Harus berani tampil. Tampil di mana? Di depan kaca. Bung Karno hebat pidato menaklukkan bukan saja Indonesia, menjadikan Indonesia merdeka dan menjadikan dia sebagai tokoh yang dikagumi di dunia. Dia belajar pidatonya dari dalam kamar mandi depan cermin. Terus kadang-kadang di tengah malam dia keluar. Bung Karno keluar, lalu dia pidato ke langit. Dia bicara, dia bilang, langit, dengarkanlah pidato saya. Teman-temannya ketawain dia, kamu tergila itu. Tapi itu dia. Jadi rasa ingin tahu itu. Tidak ada orang-orang yang public speaking itu orang-orang yang tidak minat baca. Pasti identik dengan pengetahuan. Contohnya politisi. Politisi kalau on, ya mana mau dipakai pasti. Karena public speaking itu berhubungan dengan public. Dia pandai speaking, tapi kalau tidak dapat diterima, pasti tidak dipakai. Jadi pertama itu pengetahuan, banyak baca. Apa?
jadi ustadz juga begitu. Bicara apa maulid temanya apa. Makanya kalau public speaking itu moderator, MC, dan Bicara tulis tentang acaranya apa selalu berhubungan dengan tema, judul, Hmm. agar pembicaraan itu tidak masuk. Dan kebanyakan orang, makanya kenapa kebanyakan orang diundang sebagai pembicara, kok temanya nggak, kok dia ngomong ke kiri, temanya ke kanan, dia nggak masuk. Berarti dia tidak memberikan kepuasan kepada audiens. Karena seperti dalam seminar dan sebagainya. Jadi public speaking diulangi pertama pengetahuan. Pengetahuan itu harus banyak baca. Iya. Nah, apa pengetahuan yang Bapak lakukan? Karena public speaking itu sudah menjadi bagian dari hidup, gitu lah. Maksudnya, ya itu kehidupan saya, jadi saya harus betul-betul kuasai. Maksudnya gimana? Iya. Ya kalau dia petani, dia harus tahu jenis pupuk, dia harus tahu lahannya, kapan panen, dan kapan dia harus menanam, kapan musim kemarau. Jadi memang harus masuk ke dunia itu, nggak bisa separuh-separuh. Jadi masuk, karena Bapak masuk ke dunia komunikasi, public speaking, kerja-kerja politik, kerja-kerja organisasi, harus masuk ke situ. Apalagi dasarnya public speaking gitu. Nah, public speaking itu tidak terlepas dari kepemimpinan. Karena pemimpin yang hebat itu dilihat dari public speaking. Orang ketua-ketua organisasi, ketua-ketua umum itu dilihat dari isi pidatonya. Nah, isi pidato itu isi pidato kalau dibawakan oleh orang satu dengan orang yang lain pasti berbeda. Karena ilmu public speakingnya itu, nah, kalau dia menguasai tekstual dan kontekstualnya, ya kayak Bung Karno. Akhirnya bisa suara bisa menjadi magnet. Suara bisa menjadi magnet. Contoh kayak itu.